Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang kembali, selamat beribadah di Gereja Baptis Pemulihan. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur ketika Tuhan boleh pimpin kami kembali di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk saat ini boleh hadir bersama, beribadah Tuhan di tempat ini. Kami rindu untuk boleh memuji-Mu, kami rindu untuk boleh menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami, setiap pikiran kami. Biarlah semuanya hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap kami saat ini Tuhan, agar ketika kami hadir Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan ketika hadir ini, pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang beracara, biarlah Tuhan Kau yang bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita lebih dalam. Mari kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan katakan, sebab sungguh besar setia Tuhan, sebab sungguh besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Biarlah hati ini boleh penuh dengan ucapan syukur ketika datang ke hadirat Tuhan. Mari kita akan katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebab sungguh besar Tuhan, sungguh besar, teramat besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat suara penyembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan katakan sebab sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami mau datang saat ini. Kami mau menyembahmu. Kami mau memujimu. Kami mau persembahkan semua bagimu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Untuk bawa kami Tuhan, untuk bawa setiap hati menyembahmu, memujimu sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus, sebab sungguh besar, sebab sungguh besar setiamu, sebab sungguh besar, sebab sungguh besar kasih-Mu. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang kami sembah, yang kami puji. Hanya Kau Bapa, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain tempat kami menyembah, tempat kami memuji, tempat kami mengagungkan. Hanya Kau Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya Allah kami, Bapa kami. Kami mau sembah, kami mau sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri dan sembah Tuhan Yesus. Mari kita akan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Dan biarlah nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Sebab sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami mau semakin semangat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau semakin bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sebab sukacita yang dari surga Tuhan memenuhi kami saat ini. Sebab sukacita yang daripada-Mu Tuhan memenuhi kami saat ini. Kami mau serahkan saat ini ya Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang sama-sama percaya kita katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan kita. Sebab sungguh sukacita surga. Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita surga pada pagi hari ini? Amin. Biarlah sungguh-sungguh sukacita surga memenuhi hati kita saat ini. Dan biarlah hati kita boleh meluap-luap dengan ucapan syukur. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
lebih dalam lagi, kita akan bersorak-sorak buat kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita akan lebih lagi bersorak buat Tuhan, kita akan bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang benar, memiliki Tuhan yang besar,
yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita akan angkat persembahan perpuluhan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap pemeliharaan yang daripada-Mu, buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, buat setiap penyegaran ketika kami lemah, buat setiap pengharapan ketika kami mulai ragu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan saat ini, kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami, komitmen kami. Biarlah Tuhan Kau yang menjamah, Tuhan Kau yang memberkati. Terlebih lagi Tuhan Kau jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan melimpah dengan ucapan syukur. Kami mau serahkan saat ini Tuhan, biarlah setiap yang terkumpul Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tempat ini. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah semakin banyak orang boleh mendengar tentang Engkau, boleh mengenal akan Engkau. Kami mau serahkan saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang selalu menyertai kita ketika kita takut, Allah yang selalu memelihara kita dalam segala keadaan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita semakin bersyukur punya Allah yang seperti Yesus, punya Allah yang seperti Bapa. Sebab Dialah El Shaddai. kembali dari awal. Tak usah takut sebab Kau besertaku Tuhan. Tak usah ku takut, Allah besertaku.
Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami panggil Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Besar, karena memang Engkaulah Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu yang sebentar kami mendengarkan. Biarlah Roh Kudus menjamah hamba-Mu, menguasai, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan saja. Berkati kami semuanya mendengarkan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dapat mengerti firman-Mu, bahkan dapat melakukan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yang juga akan memisahkan diri untuk beribadah dengan cara mereka di tempat yang lain. Tuhan berkati anak-anak ini. Biarlah Engkau menjadikan anak terus bertumbuh, semakin besar, semakin sehat, semakin dikasihi Tuhan, semakin mengasihi orang tuanya dan saudara yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Berkati untuk guru yang membimbingnya. Berikan hikmat-Mu, berikan kuasa-Mu, sehingga dapat menolong anak-anak ini bertumbuh dengan sempurna. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami menanamkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat-sehat? Tema bulan ini yang kita pelajari adalah menjaga hidup yang sehat. Saudaraku, kalau kita melihat bahwa pengertian sehat menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu bukan hanya mengenai fisik atau tubuh saja, tapi harus menyeluruh. Tubuhnya sehat, kemudian mentalnya sehat, dan juga pikirannya sehat. Dan bahkan harus ada keseimbangan di dalam kehidupan yang sehat ini. Minggu pertama kita belajar bagaimana kita memiliki tubuh yang sehat. Saudaraku, kami praktekkan itu dalam makanan yang Tuhan sampaikan. Itu makanan sehat bagi kita adalah sayur-sayuran, buah-buahan. Kemudian setelah selesai zaman Bahtera Nuh, lalu Tuhan tambahkan menu yaitu makan ikan, makan daging. Dan itu yang buat kita sehat. Kemudian perlu ada olahraga, perlu gerak. Itu menjaga kesehatan tubuh kita. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana memiliki mental yang sehat. Ada istilah mensana corpore sano, dikatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Minggu yang lalu kita belajar bahwa ternyata itu kurang benar 100%, karena firman Tuhan berkata di mana kesehatan itu selalu diawali dari dalam. Kalau dunia selalu mengajarkan dari luar, orang dunia melihat penampilan, melihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi agak berbeda. Dan kita kemarin melihat bagaimana kita menjaga jiwa kita atau mental kita sehat. Itu saudaraku, faktor yang sangat menentukan itu adalah masalah stres, depresi. Dan itu sangat menentukan kesehatan mental kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki
pikiran yang sehat. Saudaraku, kita membuka dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Kita akan baca bersama hanya 2 ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Mari kita akan baca bersama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan, pikirkanlah itu semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, ada 2 perkataan firman Tuhan yang sangat singkat. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan sekali lagi, semua yang mulia, semua yang benar, semua itu. Lalu dikatakan di akhirnya, pikirkanlah semua itu. Dan ayat 9 dikatakan lagi, apa yang telah kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang telah kamu dengar, lalu lakukanlah semua itu. Jadi saudaraku sekalian, kita akan belajar bagaimana kita memiliki hidup yang sehat pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita memiliki keseimbangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada suatu cerita-ceritaan, dikatakan bahwa dalam satu daerah ada terjadi pandemi ya, bukan corona tapi pandemi, dan waktu itu iblis datang kepada Tuhan gitu ya, untuk mengizinkan supaya dalam pandemi itu ada 100 orang yang mati karena pandemi. Lalu Tuhan berkata, oke, silakan, saya izinkan kamu supaya dalam pandemi ini ada 100 orang yang mati. Kemudian pandemi berjalan dengan begitu ganasnya dan ternyata yang meninggal waktu itu ada 1.000 orang. Lalu Tuhan panggil iblis, kenapa? Kan saya izinkan kamu hanya mengambil 100 orang mati saja, tapi kenapa yang mati 1.000 orang? Iblis berkata demikian, Tuhan, yang saya ambil yang mati itu hanya 100 orang karena pandemi ini. Tapi kenapa yang mati menjadi 1.000? Iblis berkata, Tuhan, yang lain itu mati bukan karena pandemi, tapi karena ketakutan, karena pikiran mereka sendiri. Mereka sangat takut dan khawatir sehingga mereka mati. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa pikiran negatif itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang kurang sehat. Hidup ini sangat ditentukan dengan pola pikir. Kalau pola pikir kita, pola pikir yang negatif, maka hidup kita akan tidak baik. Tetapi kalau pola pikir kita, pola pikir yang positif, yang benar, maka hidup kita juga akan sehat. Seperti yang dikatakan dalam Filipi tadi pasal yang keempat ayat 8 dikatakan dengan cukup jelas. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi dikatakan sini ayat yang ke-8 itu mengenai hal yang positif, yang baik. Nah, saudaraku, dalam Rasul Paulus mengungkapkan Filipi pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang keempat. Sebenarnya banyak pasal yang kita harus baca. Paulus mengajarkan betapa pentingnya kita memiliki kesehatan pikiran. Saudaraku, waktu saya kena stroke, saya diopnam, dokter menasihati saya jaga pola pikir, Pak Pendeta. Jaga pola pikir. Dan ketika saya berobat juga disampaikan sama, jaga pola hidup, jaga pola pikir,
Semuanya, pola-pola itu harus dijaga supaya hidup kita menjadi sehat. Saudaraku, pada hari ini kita akan belajar ciri-ciri orang yang memiliki pikiran yang sehat. Saudaraku, seperti minggu yang lalu, kalau kita melihat ciri orang yang sehat tubuh itu gampang ya. Saya sehat tubuh karena saya nggak flu, nggak demam, nggak batuk, nggak pilek. Itu berarti saya sehat. Seperti Bapak Ibu sekarang juga secara tubuh sehat. Jadi dapat dilihat kasat mata mengenai kesehatan fisik. Tetapi kalau kita bicara mengenai kesehatan mental, nggak bisa. Ada orang yang mentalnya sehat. Ya maaf, seperti contoh kemarin adalah orang gila itu secara fisik sehat ya. Kemana-mana nggak pakai baju, tidur di emperan toko, bisa nyenyak, sehat. Tapi mentalnya tidak sehat. Sama dengan pikiran kita tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu sebabnya kita akan belajar apakah saya dan saudara punya pikiran yang sehat. Apakah pikiran kita adalah pikiran yang sehat? Atau pikiran kita sedang kurang sehat? Nah, ada 4 ciri orang yang mempunyai pikiran yang sehat. Kalau kita melihat yang pertama itu dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga dan 4, dikatakan dalam firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang memiliki pikiran yang sehat, itu yang pertama adalah selalu melihat dari sisi kebaikan orang. Jadi selalu hal yang positif dari orang itu. Selalu melihat sisi yang baik, yang positif dari seorang, bukan sisi yang negatifnya. Dan kalau kita melihat orang dari sisi yang negatif, itu berarti Anda nggak sehat pikiran saudara, sakit. Oh orang ini, oh ini gini, oh dia begini, hati-hati loh dia gini. Berarti Anda sakit. Kenapa yang dilihat hanya negatif saja, tapi firman Tuhan mengajarkan kalau pikiran sehat itu melihat seseorang dari segi yang positif saja. Rasul Paulus berkata dalam firman inti pada hari ini dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, mengingat jemaat di Filipi, mengingat jemaat yang dilayani Paulus. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudaraku, bukan berarti Paulus bersyukur karena jemaat Filipi itu sempurna, bukan. Gak ada gereja yang sempurna, saudaraku. Sama seperti gak ada keluarga yang sempurna. Sama seperti gak ada orang yang sempurna. Jadi semua gereja itu sama. Selalu ada masalah, beda masalah. Tapi selalu ada orang-orang yang menjengkelkan. Tidak yang sempurna. Nah, kenapa Paulus berkata mengucap syukur? Nah, karena di sini kita melihat Paulus tidak mau melihat sisi negatif jemaat itu. Paulus nggak mau fokus kepada jemaat yang menjengkelkan hidupnya. Paulus nggak mau fokus pada jemaat yang jahat pada dirinya. Tapi Paulus berfokus pada sisi positif dari jemaat itu. Positifnya apa? Jemaat ini memberikan dukungan kepada Rasul Paulus selama Paulus melayani. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita melayani, saya masih ingat pada waktu kita harus mengganti nama. Dulu nama gereja kita itu Immanuel, Allah beserta kita. Tapi nama itu tidak boleh dipakai lagi. Lalu saya bingung, saya berdoa Tuhan namanya apa yang cocok dengan kondisi jemaat sekarang. Lama kami berdoa dan tiba-tiba Tuhan berikan rema, pulih dia. Saya mendengar satu kata itu pulih. Lalu pulih, kok aneh. Lalu saya coba pemulihan.
Nah, Tuhan berikan pada saya visi supaya gereja ini sungguh-sungguh gereja tempat memulihkan orang-orang. Dan Tuhan benar kirim orang-orang. Tuhan kirim banyak orang yang bermasalah di gereja kita ini. Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan mereka. Ada seorang yang suami istri yang berkata yang dia akan bercerai dia. Bercerai, kemudian dia cerita masalahnya. Kemudian boleh nggak bercerai karena udah nggak cocok, udah benci, macam-macam. Nah, kemudian bersyukur suami istri ini dipulihkan di gereja ini. Walaupun sekarang dia sudah pergi. Ada seorang suami yang berkata, Pak, saya udah pisah ranjang dengan istri saya bertahun-tahun. Dan hanya Bapak yang saya beritahu. Anak-anak saya nggak tahu kalau Papa dan Mamanya sudah pisah ranjang. Ke gereja bisa bersama, saudaraku. Kemudian bersyukur Tuhan pulihkan di gereja ini. Dan sebelum suami istri itu meninggal, suami istri sudah harmonis kembali. Dia meninggal secara hampir bersamaan. Tapi saya bersyukur mereka sudah harmonis dalam keluarga itu, sudah dipulihkan. Ada seorang yang punya masalah besar mengenai masalah pekerjaan, masalah uang. Dan Tuhan kirimkan di tempat ini. Nah, bersyukur Tuhan pulihkan sehingga ekonomi mereka mulai membaik dan mereka diberkati Tuhan. Dan memang kembali mereka pergi dari gereja ini. Ada banyak orang yang datang dikirim Tuhan, mereka sakit. Ada yang berkata, Pak, saya takut mati. Lalu kita doakan dan gereja ini pulihkan. Sehingga mereka disembuhkan dari sakit penyakit yang sangat menakutkan hidupnya. Ada seorang yang mau menikah bermasalah, lalu datang ke gereja ini, dan kita layani, dipulihkan, walaupun kembali mereka meninggalkan gereja ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak pengalaman bukti bahwa sungguh-sungguh Tuhan kirimkan orang-orang yang bermasalah di tempat ini, dan Tuhan pulihkan mereka satu persatu. Dan memang ada banyak yang mereka sekarang meninggalkan gereja ini. Kalau saya mengingat hal itu yang negatif, saya mungkin menjadi jengkel, saudaraku. Saya mungkin gak bisa mendoakan mereka karena jengkel. Tapi saya belajar seperti yang Paulus katakan ini, tidak ada gereja yang sempurna, gak ada orang yang sempurna, bahkan gak ada orang Kristen yang sempurna, gak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tapi kalau kita diajarkan, mari kita melihat dari sisi yang positif yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sisi negatif seseorang, saudaraku, kita akan jengkel. Kita akan jengkel. Oleh sebab itu, Paulus mengajarkan semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang ini dan sebagainya. Paulus berkata dalam 8b tadi dikatakan, pikirkanlah itu semua. Jadi saudaraku, kalau kita melihat ini, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai 4 ini, Paulus bersyukur dan bersukacita ketika mengingat jemaat itu. Kenapa? Karena bukan mereka sempurna, tapi ada masalah. Tapi Paulus gak mau memikirkan mereka yang negatif. Karena itu akan membuat kejengkelan kita. Paulus hanya ingin fokus pada hal yang positif dari orang-orang dan jemaat yang dilayani. Jemaat yang sungguh-sungguh, yang sampai saat Paulus meninggalkan jemaat Filipi, mereka masih ada orang-orang yang setia kepada Tuhan di gereja itu. Kalau kita melihat sisi negatif, saudaraku, seperti gambar ini, fokus kita yang negatif, teropong itu, kita akan jengkel. Bapak Ibu kalau sedang ada benci dengan orang, saya sarankan, jangan mengingat
kejahatan dia. Kalau Bapak Ibu sedang sakit hati dengan istri, jangan ingat kejelekan istri. Kalau sedang sakit hati dengan suami, jangan ingat kejelekan suami. Saya ajarkan kepada istri saya, kalau kamu sedang benci dengan saya, jangan ingat kejahatan saya, tapi ingat kebaikan saya. Kalau saudara sedang kecewa dengan orang, jangan ingat kejahatan mereka. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengajarkan kita, pikirkanlah semua itu. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu semua. Jadi yang pertama, orang yang mempunyai pikiran sehat adalah orang yang sungguh-sungguh mereka memiliki fokus kepada kebaikan orang lain. Nah, jangan dibalik. Orang yang terjadikan kebaikan diri sendiri yang kelihatan. Kebaikan orang lain nggak kelihatan. Apalagi kalau sedang ada masalah. Semuanya negatif. Ibarat rapot semuanya merah. Nggak ada yang baik. Paulus menyampaikan supaya kita mempunyai pikiran sehat, mari kita akan belajar supaya melihat fokus kepada sisi kebaikan seseorang. Melihat fokus dari kebaikan suami. Melihat fokus pada sisi kebaikan istri, kebaikan anak-anak, kebaikan orang tua, kebaikan teman-teman, kebaikan semua orang. Dan ini akan membuat kita memiliki pikiran yang sehat. Ada seorang yang mempunyai suara yang bagus, dia seorang perempuan, suaranya sangat bagus dan dia sering dipanggil mengisi nyanyian di pesta-pesta, di kafe, dan suaranya bagus. Kemudian dia menikah dengan seorang guru vokal. Nah, setelah menikah, lalu sudah mulai tidak tampil lagi. Jadi nggak pernah tampil lagi. Nggak pernah menyanyi lagi. Dan kemudian 3 tahun kemudian dia tampil lagi. Dan diwawancari oleh seorang wartawan. Kenapa selama 3 tahun ini semenjak kamu menikah dengan guru vokal itu kamu nggak pernah tampil justru? Tapi sekarang kenapa baru tampil lagi? Bahkan kamu semakin semangat tampil itu. Gadis berkata, iya, suami saya yang pertama itu guru vokal itu selalu mengkritik saya. Selalu memberi nilai negatif tentang saya. Sehingga saya malas. Dan setahun yang lalu, suami saya yang pertama itu meninggal. Dan saya kemudian menikah dengan seorang guru. Tapi guru bukan guru vokal, tapi guru matematika. Jadi guru matematika ini sangat senang dengan suara saya. Dia tertarik kan dengan suara saya. Nah saya merasa dipuji terus oleh suami saya yang kedua ini. Dipuji, didorong. Sehingga saya semangat menyanyi kembali. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara memberikan nilai yang positif kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang lain, itu akan membuat mereka bersemangat, akan mendorong, akan membuat mereka bergairah kembali. Semakin dapat menimbulkan yang terbaik. Tetapi kalau kita melihat dari sisi negatifnya, hidup saudara nggak akan pernah tenang. Hidup saudara akan jengkel. Hidup saudara akan merasa sedih. Kenapa? Karena kita yang sakit. Karena kita yang selalu melihat kejelekan orang. Seolah-olah orang itu tidak pernah ada kebaikannya sama sekali. Oleh sebab itu, yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, ciri orang yang memiliki kesehatan pikiran yaitu melihat kebaikan orang lain. Lalu yang kedua kita akan belajar dalam Filipi pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-12 dan ayat yang
14. Kita akan baca ayat yang ke-12 demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 14. Kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, kita melihat posisinya pada saat Filipi ditulis, Rasul Paulus sedang dalam penjara. Penjara tempat yang tidak menyenangkan. Jadi yang kedua, ciri orang yang memiliki pikiran sehat dapat mengambil hikmat dalam setiap kesulitan. Tapi kalau pikirannya nggak sehat, selalu mengeluh, selalu menggerutu, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan, bahkan menyalahkan Tuhan. Jika Bapak Ibu sedang ada masalah, lalu saudara terus menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, bahkan menyalahkan orang-orang tidak kita kenal, itu berarti pikiran saudara nggak sehat. Paulus walaupun dalam masalah, dalam kesulitan, hidup dalam penjara yang tidak menyenangkan, tapi Paulus bisa menikmati, bisa mengambil hikmatnya. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan justru dalam penjara ini, hikmat yang diambil Paulus bisa menyampaikan firman Tuhan. Paulus bisa memberitakan Injil. Nah, ini hikmat positif yang diambil Paulus. Sehingga Paulus tidak merasa menderita, tidak merasakan tentang lemah, tidak merasakan tentang masalah apa, tapi dia merasakan mengambil hikmat itu setiap dalam kesulitan. Saudara percaya bahwa setiap kesulitan itu selalu ada rancangan Tuhan yang indah, amin. Setiap masalah yang sedang saudara hadapi, itu selalu ada rancangan yang indah dari Tuhan. Jadi kita nggak usah perlu menyalahkan yang lain. Harus mengambil hikmatnya. Apa hikmat yang terjadi dalam situasi yang saudara hadapi? Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yusuf adalah pada waktu masih remaja, Yusuf itu dijual oleh kakak-kakaknya. Jadi juga dimasukkan sumur, kakak-kakaknya membawa Yusuf ketika pamit dengan ayahnya, mengembalakan domba, lalu di tengah jalan kakak-kakaknya menangkap Yusuf dan memasukkan sebuah sumur yang kosong. Coba perhatikan, adik kandungnya dimasukkan sumur. Bukan karena Yusuf punya masalah, bukan karena Yusuf nakal, bukan karena Yusuf ini seorang anak yang bandel, tetapi karena kakak-kakaknya iri kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang paling disayangi bapaknya. Yusuf ini sangat jujur. Dia punya kehidupan rohani yang sangat kelihatan dengan kuat. Sehingga kakaknya iri dan dimasukkan dalam sumur itu. Tidak cukup begitu. Kemudian Yusuf dijual dengan harga yang mahal oleh kakak-kakaknya. Dan dia dijual. Bukan cukup itu saja, tapi Yusuf akhirnya menjadi seorang budak di Mesir. Menderita, banyak kesulitan kehidupan budak. Yusuf bekerja di tempat Potifar, seorang pejabat. Tapi Yusuf kembali ada masalah. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Menderita lagi. Dan setelah itu saudaraku, masa berakhirnya Yusuf, masa kesulitan akan berakhir. Kemudian Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir di bawah Fir'aun.
Dan pada waktu Yusuf mengalami masa keemasan itu, datanglah kakak-kakaknya yang menjual itu. Karena mereka krisis makan, dia mencari gandum di Mesir. Dan yang menjadi penguasa itu adalah Yusuf, adiknya yang pernah disakiti hati oleh kakak-kakaknya. Kakaknya takut semuanya. Jangan-jangan Yusuf akan membalas dendam. Tapi Yusuf tidak berdemikian. Seperti dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Ketika adik-adik kakak-kakaknya mengelik takut, dikira Yusuf akan balas dendam. Yusuf berkata dengan luar biasa dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Saudaraku, ini poin yang kita ambil. Walaupun banyak orang merencanakan kejahatan buat saudara, mereka rencanakan kejahatan buat saudara, membuat saudara menjadi sengsara. Tapi ingat, Allah kita yang penuh kuasa itu akan sanggup membalikkan, menjadikan rencana yang baik buat saudara. Dan itu kita pegang. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita mengalami masalah, ambil hikmatnya. Jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh hati kita jaga tetap sehat. Kalau saudara menyalahkan orang lain, itu berarti tanda hati saudara sakit. Apalagi menyalahkan Tuhan. Cepat bertobat. Kalau Anda punya masalah di kantor, lalu menyalahkan istri yang di rumah, menyalahkan anak yang di rumah, kalau Anda ada tekanan pekerjaan di kantor, mulai menyalahkan teman di gereja, berarti Anda sakit pikiran saudara, itu enggak sehat. Mari kita ambil hikmatnya. Kita percaya bahwa Allah punya rencana di balik semua itu. Yusuf menderita begitu luar biasa, 13 tahun Yusuf menderita. Mulai dimasukkan sumur, dijual menjadi budak dalam penjara. Dan selama 13 tahun menjadi sedih masalah itu. Tapi tahun yang ke-14 masa berakhir, penderitaan itu berakhir dari Yusuf. Dan Yusuf diangkat dengan luar biasa menjadi penguasa di Mesir. Sehingga Yusuf berkata, memang engkau mereka-rekakan kejahatan kepada saya. Tetapi Tuhan mereka-rekakan kebaikan buat saya. Itu kita pegang. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan siapapun ketika dalam masalah. Ada tulisan yang saya dapat sampaikan saudara. Di balik semua masalah, tantangan, dan kesulitan, ada rencana Tuhan yang lebih indah dan tidak pernah terpikirkan bagi kita. Siapa sangka Yusuf, seorang anak ingusan itu, yang menderita akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Siapa sangka Daud, anak ingusan itu, seorang pengembara domba ternak ayahnya, menjadi raja yang luar biasa di Israel. Jadi saudaraku, di balik awan ada mentari berseri. Nggak pernah awan terus ya, pasti mendung lalu ada mentari berseri gitu ya. Kemudian hujan deras, kemudian setelah hujan ada pelangi gitu ya. Selesai hujan pelangi gitu ya. Jadi istilahnya yang lain, tidak selamanya mendung itu kelabu. Amin. Tidak selamanya saudara menangis terus. Ada kalanya kita tertawa. Kesulitan menjadi kemenangan. Ini janji Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh
Ketika dalam masalah-masalah itu mengambil hikmat dalam setiap kesulitan itu, maka kesulitan itu akan diubah menjadi kemenangan. Kutuk akan diubah menjadi berkat. Saudaraku, yang ketiga yang kita akan pelajari di sini tentang ciri kehidupan pikiran yang sehat itu, yang ketiga adalah Filipi pasal yang ke-8, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 9 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paulus kembali berkata, dalam keadaan manusia, Allah merendahkan dirinya, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Allah meninggikan dia. Pada saat Allah merendahkan diri habis-habisan, dengan ketaatan yang habis-habisan, taat sampai mati itu taat yang sampai habis-habisan. Tapi setelah itu diganti, maka Allah meninggikan Yesus. Meninggikan setinggi-tingginya. Saudaraku, ini juga berlaku bagi saya dan saudara. Kalau kita memiliki pikiran sehat, yang Tuhan inginkan, mari kita akan bertekun ketika kita sedang dalam kegagalan. Sampai kapan? Terus bertekun, terus berjuang, terus menghadapi. Jangan menyalahkan kembali. Jangan menyalahkan nasib. Tapi kalau dalam kegagalan kita akan tekun menghadapi itu, terus berjuang, terus berusaha. Satu saat Tuhan akan ubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang yang sangat terkenal itu Soichiro Honda. Soichiro Honda itu orang Jepang itu dulu melamar menjadi teknisi di Toyota. Jadi melamar menjadi teknisi di Toyota gitu ya. Tapi nggak diterima. Lalu kemudian Soichiro Honda itu mencoba bekerja sendiri, mencoba merakit-rakit. Awalnya membuat sepeda mekanik di mekanik itu. Kemudian membuat motor sepeda itu. Dan diberi mesin. Dan berhasil. Percobaan yang dilakukan Soichiro Honda itu berkali-kali. Bukan sekali langsung berhasil, enggak. Tapi gagal berkali-kali. Dan akhirnya berhasil mendirikan perusahaan otomotif yang terbesar, yaitu Honda. Itu dirintis oleh Soichiro Honda. Diawali dengan kegagalan-kegagalan. Kita tahu bagaimana saudaraku ketika Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar itu. Ribuan kali kegagalan. Dia disuruh pulang oleh gurunya. Tidak diterima lagi di sekolah itu karena bodoh, saking bodohnya. Dan ibunya mengajar sekolah di rumah itu. Thomas Alva Edison gagal puluhan ribu. Sebelum akhirnya berhasil menemukan lampu pijar dan penemuan lain yang sangat terkenal itu. Itu diawali dengan kegagalan. Diawali dengan ketekunan ketika menghadapi kegagalan. Tidak mudah putus asa, tapi terus berusaha memperbaiki, terus belajar, sehingga akhirnya mereka menjadi berhasil. Bapak Ibu, kalau kita membaca Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, Amsal 24 ayat 16, Sulaiman berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang yang benar itu ketika jatuh, walaupun 7 kali jatuh, walaupun 8 kali, 9 kali jatuh,
tetapi orang benar itu akan bangkit kembali. Tidak putus asa dalam kegagalan, akan bangkit lagi, akan berusaha kembali. Tidak pernah mengalami keputusasaan, tidak pernah menyalahkan yang lain, tapi dia akan mencoba lagi, memperbaiki kembali. Dan akhirnya orang yang benar itu akan berhasil. Tapi beda dengan orang fasik. Orang fasik sekali jatuh, itu dianggap bencana dan tidak mau mencoba lagi. Saudaraku, enggak ada seseorang yang sekali langsung berhasil. Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam kisah-kisah itu, Daud misalkan pernah gagal. Daud pernah ditegur oleh Tuhan karena melakukan dosa yang luar biasa. Dan Daud pernah gagal. Tapi akhirnya Daud diangkat Tuhan, diurapi Tuhan menjadi raja yang sangat besar. Kita melihat Petrus juga pernah gagal menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali. Tapi Petrus bangkit kembali. Saya dan saudara, jangan putus asa ketika sedang gagal. Kalau kita gagal, mari kita bangkit. Mari kita akan mempelajari kenapa terjadi kegagalan. Mari kita introspeksi diri, kenapa mengalami seperti itu. Dalam membangun keluarga juga demikian. Tidak ada keluarga yang sempurna. Pasti ada masalah. Masalah suami istri itu masalah yang sehat, yang biasa. Tapi kuncinya bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam keluarga itu. Dalam gereja, dalam pelayanan juga demikian. Tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita mengatasi terus, iman kita akan terus semakin bertumbuh dan semakin benar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah. Para juara adalah orang yang tidak pernah menyerah. Mereka bukan tidak pernah kalah, tapi mereka yang tidak pernah menyerah. Jadi saudaraku, kalau saudara tidak pernah menyerah, percayalah bahwa saudara akan menjadi orang yang berhasil. Karena itulah yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang keempat kita akan melihat ciri pikiran sehat yang keempat itu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 18 sampai 19. Filipi pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang keempat, ciri orang yang mempunyai pikiran sehat adalah menghargai berkat Tuhan. Walaupun berkat yang sekecil-kecilnya, walaupun orang meremehkan, tapi kita orang yang pikiran sehat akan menghargai berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan berarti hal yang spektakuler, bukan hal yang spektakuler saja. Tapi misalkan, Tuhan berikan berkat saya, Tuhan berikan mujizat saya mengalami stroke, dan Tuhan sembuhkan. Bukannya ini yang disebut berkat Tuhan. Bukan yang besar-besar. Kalau kita hanya menuntut berkat yang besar, pikiran saudara akan sakit. Tidak akan pernah puas, akan sakit pikiran saudara. Karena nggak pernah puas. Karena selalu menuntut yang besar, yang kecil dianggap itu tidak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Tapi orang sehat itu selalu menghargai setiap berkat yang Tuhan berikan. Walaupun berkat itu kelihatannya sesuatu yang alami bekerja. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus berkata mengucap syukur atas berkat dari jemaat Filipi.
Jemaat Filipi ini jemaat yang tidak kaya, sederhana. Paulus diberikan berapa sih persembahan dari jemaat Filipi itu? Paulus bersyukur, mengucap syukur atas pemberian jemaat di Filipi ini. Bukan jemaat yang kaya, bukan mereka konglomerat, bukan, tapi sederhana. Tapi Paulus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan. Saudaraku, mari bersyukur dalam kehidupan kita. Mari bersyukur saudaraku kalau saudara diberikan jantung oleh Tuhan. Saya membaca referensi tentang jantung saudaraku yang mungkin membuat saudara bisa bersyukur ya. Jantung kita ini mengalirkan darah itu sekitar 4 sampai 5, 4,5 liter. Saudara. Jantung kita tuh memutarkan darah 4,5 liter. Setiap menit. Coba setiap menit itu mengalirkan darah itu, memompa darah itu setiap menit itu 4,5 liter. Dan kalau 1 jam itu berarti 2.400 liter. Luar biasa jantung kita itu. Tidak pernah berhenti. Kalau jantung kita berhenti, selesai kita. Tapi terus menerus. Setiap jam itu 2.400 liter. Kalau 1 hari Anda bisa kalikan berapa hebatnya. Begitu awet jantung kita. Kalau saudara punya pompa di rumah, nggak ada yang tahan. Kadang-kadang maksimal 5 tahun udah jebol. Tapi pompa yang dipasang Tuhan, jantung kita ini awet. Saya sudah 63 tahun. Jantung saya berfungsi, sudah 63 tahun. Luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa karya Tuhan. Mari kalian bersyukur, Tuhan kalian bersyukur atas tubuh saya. Bagaimana kita melihat bagaimana paru-paru kita. Paru-paru kita ini sungguh-sungguh memompakan udara. Sehingga kita bisa bernapas. Itu karena berkat paru-paru yang dipasang Tuhan di dalam tubuh kita. Bagaimana dengan ginjal kita, kedua ginjal itu? Pada waktu seseorang butuh uang, ada orang mendonorkan 1 ginjal, berapa juta harganya. Saudaraku, mari kita bersyukur Tuhan. Ini mungkin tidak pernah kita syukuri, karena kita menganggap ini biasa, ini wajar. Apakah kita pernah bersyukur waktu saudara pagi tadi bisa bangun? Apakah ini menganggap suatu hal yang biasa? Namanya tidur pasti otomatis bangun? Tidak. Itu karena berkat Tuhan. Jadi kalau kita sudah bisa bangun pagi tadi, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan anggap berkat itu yang sifatnya besar, spektakuler saja. Tapi berkat-berkat yang sekecil apapun, kita harus bisa mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, milikilah pikiran sehat. Mari kita lihat, setiap orang ada sisi jahatnya, ada sisi baiknya. Tidak ada orang yang semuanya jahat. Tidak ada orang yang selalu baik. Tapi semuanya punya 2 sisi ini. Punya sisi kejahatan dan punya sisi yang jahat, yang baik. Kalau saudara fokus kepada kejahatan orang, saudara pikiran saudara nggak sehat. Saudara akan jengkel, akan kecewa. Tapi kalau kita melihat sisi yang positif dari orang itu, pikiran saudara akan ada sukacita, akan damai sejahtera. Yang kedua, pada waktu saudara menghadapi masalah kesulitan, jangan salahkan orang lain, tapi ambil hikmatnya. Bahwa setiap masalah itu ada campur tangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Yang ketiga, pada waktu kita menghadapi kegagalan, baik kegagalan dalam pekerjaan,
kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan yang lain. Mari bertekun. Terus bertekun. Terus mempelajari. Terus memperbaiki diri sampai diubah Tuhan menjadi keberhasilan. Dan yang keempat, mari belajar menghargai berkat Tuhan. Walaupun berkat sekecil apapun, sehingga hati kita ada bahagia. Bersyukur kalau kita selalu bisa menghargai setiap berkat dari Tuhan. Jangan isi pikiran saudara dengan hoak. Itu membuat Anda sakit pikiran saudara. Jangan suka nonton televisi-televisi yang cengeng itu. Apalagi drama-drama Indonesia yang cengeng itu, drama Korea yang cengeng itu. Jangan suka tonton itu. Itu semua hoak, itu mimpi. Membuat saudara sakit hati, membuat saudara sakit pikiran gak sehat. Jangan suka mendengar berita-berita yang negatif tentang orang lain. Memang menarik. Kita mendengar berita negatif orang lain itu sangat menarik. Membandingkan diri, kita berkata, saya lebih baik dari dia. Tapi mari kita lihat mendengar berita yang positif tentang orang lain. Supaya kita bisa belajar. Kenapa saya nggak bisa seperti dia? Isi pikiran saudara. Bukan dengan hoak. Bukan dengan berita negatif. Tapi isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Saudaraku yang seperti dalam Filipi pasal yang 4 ayat 8 tadi dikatakan. Jadi saudara-saudara, semua yang sedap, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Kemudian bagaimana dengan Filipi pasal 4 ayat 9? Terusan dari ayat tadi. Saudara dikatakan, apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu pelajari daripadaku? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Apa yang telah kamu melihat padaku? Paulus berkata, lakukanlah itu. Dengarkan, lakukan. Saya percaya kalau saudara terbiasa mendengar semua yang benar, bukan mendengar gosip, mendengar yang mulia, mendengar yang adil, mendengar yang suci, mendengar yang manis, mendengar sedap didengar, mendengar segala kebaikan dapat patut dipuji. Saya percaya kalau saudara melakukan semua dikatakan firman Tuhan, kita akan memiliki pikiran yang sehat. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bila Tuhan terus menolong kami, supaya kami memiliki pikiran yang sehat ya Bapa. Karena dalam pikiran sehat ini akan mempengaruhi tubuh kami, sehingga tubuh kami kemudian akan menjadi sehat. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa, bila firman-Mu yang kami pelajari hari ini, boleh kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga pikiran kami boleh menjadi pikiran sehat, seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami, kami menaikkan doa ini. Amin. Kita menaikkan pujian ini saudaraku. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita akan pujikan pujian ini. Ketika ku khawatir, Kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa
memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Kita pujikan dari atas. Bila pikir kita sehat melalui pujian ini. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, Ku datang padamu Tuhan. ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Tuhan. Musik akan dimainkan. Saatnya saudara merenungkan. Setelah saudara mempelajari 4 ciri-ciri tersebut, apakah saat ini saudara memiliki pikiran yang sehat? Apakah saudara selalu melihat sisi kebaikan orang? Atau justru saudara melihat sisi negatifnya orang lagi? Setiap orang saudara nilai negatif, sehingga membuat Anda sakit hati dan kecewa. Apakah saudara ketika menghadapi kesulitan, apakah saudara mengambil hikmatnya dan percaya Tuhan akan menggantikan semua itu dengan luar biasa? Atau saudara mengeluh ketika ada kesulitan, mengeluh sehingga membuat saudara semakin menderita, dalam pikiran saudara semakin kacau? Bagaimana ketika saudara menghadapi kegagalan? Apakah saudara putus asa? Langsung putus asa, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan? Atau saudara bertekun, terus mencoba lagi hal yang baru, sampai Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup saudara? Atau saudara bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini saya boleh bangun, terima kasih Tuhan, jantung saya masih berdenyut, terima kasih Tuhan, paru-paru saya memberikan napas yang baik, terima kasih Tuhan. Apakah saya bersyukur kepada hal yang rutin yang saya anggap sepele ini?
Saudaraku, kalau saudara selalu melihat positif orang lain, mengambil hikmat dalam setiap kesulitan, bertekun dalam kegagalan sampai menjadi berhasil, dan menghargai berkat Tuhan sekecil mungkin, berarti pikiran saudara pikiran yang sehat. Saya mengambil saudara waktu kesempatan merenungkan firman ini, datang kepada Tuhan. Kalau pikiran saudara sakit, minta tolong Tuhan menjamah pikiran saudara, supaya saudara akan damai sejahtera. Karena pikiran sehat itu, silakan saudara berdoa, sampaikan ke Tuhan, terbukalah pada Tuhan, akuilah pada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan saudara, menjamah saudara. Nyanyikan pujian kembali dari awal. Ketika ku geluti hatiku, Ku datang padamu, datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Yesus. mari bersama-sama katakan semua yang benar, semua yang mulia, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebaikan
Engkaulah hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Katakan dengan lembut suara hati saudara, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua katakan itu. sekali lagi dengan lebih sungguh hati saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, Semua yang manis, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Tolong kami ya Bapa, supaya pikiran kami jadi sehat ketika kami memikirkan hal yang positif itu dalam hidup kami. Makasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami, khususnya pada esok hari, pada saatnya Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil penyelesaian sengketa pemilihan umum. Tuhan tolonglah berkati dengan hikmat-Mu, baik ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, berikan keputusan yang bijak, yang sungguh-sungguh keputusan yang terbaik dari Tuhan. Berkati bangsa kami, sehingga dengan keputusan itu semua dapat menerima ini keputusan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami yang mengalami banyak bencana. Ada bencana gunung meletus, ada bencana longsor, ada bencana banjir, ada bencana malapetaka, kecelakaan. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka yang sedang dalam kesulitan dan kesedihan. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan mereka ya Bapa. Setiap para korban yang menderita pada hari ini, Bapak, kami bersyukur pada hari ini. Kami bersyukur untuk Ibu Esther. Tuhan sembuhkan dari sakit yang diterita selama 1 bulan ini Bapak. Terima kasih Bapak, Kau memberkati semuanya, sehingga Dr. Kamalia menyatakan sudah sembuh. Terima kasih Bapak di surga, memberikan terus kesempurnaan kesehatan Ibu Esther dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sakit Bapak. Kami berdoa untuk Sena, kami berdoa untuk Jensen yang flu, yang pilek, batuk. Kami serahkan, Tuhan memberkati kesehatan anak-anak ini ya Bapak. Kami serahkan kepadamu kehidupan kami. Kau mengingat terus Pak Siaan dalam kesendiriannya, dalam penderitaan, dalam tempat tidurnya. Kami serahkan kepadamu dalam namamu Tuhan. Kami mohonkan kekuatan Pak Sian dapat menanggung semua itu. Berikan penghiburanmu, Tuhan menjamah hati Pak Sian. Kami percaya Tuhan, dalam penderitaan ini ada maksud Tuhan yang tersembunyi dalam semua itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Loren saat ini bergabung. Tuhan berkati dalam proses kremasi omnya yang telah panggil Tuhan. Berkati Bapa supaya proses kremasi berjalan dengan lancar. Namamu dipermuliakan dan keluarga tinggalkan, diberi kekuatan dan diberi penghiburan dalam kedukaan ini.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan meninggalkan kebaktian. Kita mengakhiri ibadah ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah. Pulanglah ke rumah kita masing-masing. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kecintaan Mengalirlah itu karya Roh Kudus, Dia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. damai dan tenang, Damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Tuhan Berseru, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Sukacita mengalirlah itu karya Roh Kudus, Dia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. damai dan tenang, Damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Tuhan Berseru, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan dan bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini untuk bagi para kaum wanita. Selamat Hari Kartini, Tuhan Yesus memberkati. We